Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to SAS English Laboratory YouTube channel. Hari ini materi yang akan di-share oleh SAS English Laboratory adalah tentang part of speech. Oke, yang akan dibawakan oleh aku sendiri, Baby Asil. Oke, hari ini Baby Asil bakal bawain materi tentang part of speech. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, kita ulang-ulang, atau ada yang belum tahu. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk yang belum like, silahkan like video ini dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya video ini berguna. Oke, guys, teman-teman udah tahu belum tentang part of speech? Apa itu part of speech? Part of speech ini adalah materi terpenting kalau kita mau belajar bahasa Inggris, terutama grammar. Part of speech itu pengertiannya kira-kira adalah jenis-jenis kata yang punya makna dan fungsi berbeda yang dirangkai menjadi satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat terdiri dari beberapa kata yang fungsi dan makna kata-kata itu sendiri berbeda. Oke, jadi part of speech ini punya beberapa komponen. Dia terbagi 8 komponen. Part of speech terbagi 8 komponen. Ada noun, kata benda, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, keterangan, pronoun, kata ganti, ada conjunction, kata penghubung, ada preposition, kata depan, dan ada interjection, kata seru. Oke, tapi dari ke-8 komponen ini yang akan dibahas di video kali ini adalah kelima komponennya. Apa aja itu? Ada noun, kata benda, ada pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Nah, kenapa aku bahas yang 5 ini? Karena secara mendasar, kalau kita membuat kalimat sederhana, paling sederhana, kelima komponen ini paling penting. Dan kalau kita bahas secara mendetail ke-8 komponennya, pasti butuh waktu yang panjang dan lama. Jadi kita ambil 5 poin dasar dulu. Oke, yang pertama adalah noun, kata benda. Kata benda itu sendiri bisa manusia ataupun benda. Kata benda itu secara umum terbagi 2, countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung secara satuan atau buahnya, secara jumlahnya. Terus countable, jadi noun ini, countable noun itu punya contoh benda-benda yang bisa dihitung, kayak kucing, cat, bisa dihitung 1 ekor, 2 ekor, dan seterusnya. Ada lagi misalnya contoh buah-buahan, buah pokat bisa dihitung 1 buah, 2 buah, dan seterusnya. Jadi bisa dihitung 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan uncountable tidak bisa dihitung 1 buah, 2 buahnya. Nah, countable noun itu berarti kalau ada 1 buah dan 2 buah, berarti dia ada singular, tunggal, dan plural, jamak. Jadi dia ada kata benda yang bentuknya singular, tunggal, dan plural, jamak. Contohnya ada countable noun itu tadi dibagi 2. Secara umum terbagi 2, regular noun dan irregular noun. Nah, apa bedanya? Kalau regular noun antara kata benda singular berubah ke plural, itu dia beraturan. Dia tinggal menambahkan s or es di ujung kata benda. Sedangkan irregular noun dia akan berubah. Nah, contohnya kalau regular noun adalah kucing, cat. Singularnya adalah cat. Nah, pluralnya dia akan berganti menjadi cats. Tinggal menambahkan s di ujung kalimat. Ada lagi avocado, buah pokat. Kalau 1 buah pokat, avocado, singular. Kalau plural, avocados. Tinggal menambahkan s di ujung katanya. Nah, ada juga baby, bayi. Kalau singularnya baby, kalau pluralnya
menjadi babies, berubah menjadi I plus es. Ada juga potato, kentang. Potato akan berubah pluralnya menjadi potato akan bentuk potato. Potato adalah singularnya, sedangkan kalau pluralnya potatoes. Tinggal menambahkan es di ujung kata benda. Sampai sini paham? Nah, untuk irregular noun, dia tidak menambahkan s or es, tapi dia akan berubah katanya. Contohnya ada mouse, tikus. Mouse itu bentuk singular, sedangkan bentuk pluralnya adalah mice. Nah, ada lagi contohnya food. Food bentuk singular, kalau pluralnya adalah feed. Oke, itu adalah tentang countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Nah, sedangkan kalau uncountable noun, itu kata benda yang tidak bisa dihitung secara jumlah 1-2 buahnya. Jadi dia itu pakai satuan, dia itu dihitung dengan satuan kilo atau liter atau box or glass kayak itu. Contohnya ada tea, teh. Kita nggak akan bisa tahu gimana bentuk satu teh, ya kan? Karena teh itu biasa dihitung pakai satuan, misalnya box. Jadi a box of tea, satu box teh. Nah, itu juga contohnya dengan water, air, beauty, information, price, and knowledge. Biasanya menghitungnya pakai satuan kilo atau liter. Atau juga kita bisa pakai penambahan some and much. Contohnya kalau information, can you give me some information about that? Some information. Nah, kita pakai some information. Contoh kedua, how much rice do you want? How much rice do you want? Much rice. Oke, itu countable noun. Oke, kita masuk ke komponen kedua, yaitu pronoun, kata ganti. Jadi kata benda yang tadi kita bahas di atas, baik manusia ataupun benda, itu punya kata gantinya masing-masing. Nah, contohnya kalau manusia itu kata gantinya bisa I, saya. Nah, kata benda ini punya kata ganti sesuai posisinya. Dia bisa jadi subjek, maka kata gantinya akan seperti ini. Kalau dia posisinya sebagai objek, kata gantinya seperti ini. Seperti itu, paham ya? Nah, contoh-contohnya kalau kata ganti ini seperti I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia laki-laki, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia untuk benda. Nah, itu tadi kata ganti kalau posisinya sebagai subjek atau pelaku. Nah, kata ganti yang tadi kata ganti yang berfungsi sebagai subjek tadi akan berubah kalau posisinya berganti jadi objek. Contohnya, kalau I, saya sebagai subjek, tapi kalau menjadi objek dia akan berubah menjadi me. Contohnya, kalau aku mencintaimu, I love you. Kata yang digunakan sebagai subjek adalah I, saya. Nah, tapi kalau posisinya sebagai objek, contohnya adalah kamu mencintai aku, you love me. Akunya akan berubah menjadi me, bukan I lagi. Oke, sampai sini paham? Contohnya adalah you love me. Kamu mencintai aku. Dan kalau dia punya posisi sebagai possessive adjective ini maknanya seperti kepunyaan. Contohnya bukuku, rumah kamu, seperti itu. Maka akan berubah bentuknya menjadi my. Jadi I tadi, aku, akan berubah menjadi my kalau posisinya sebagai possessive adjective.
Tapi possessive adjective ini harus diikuti dengan kata benda di akhir possessive adjective-nya. Contohnya, my book, bukuku. Jadi setelah kata my harus tambah noun. Contohnya, bukuku, bahasa Inggrisnya adalah my book. Jadi my harus diikuti dengan kata benda kalau posisinya sebagai possessive adjective. Dan ada lagi kalau fungsinya sebagai possessive pronoun. Possessive pronoun ini dia memiliki makna kepemilikan. Contohnya milikku, milikmu, milik kita, seperti itu. Nah, possessive pronoun ini dia akan berubah bentuk, tapi dia tidak diikuti lagi kata benda. Kalau possessive adjective dia harus ditambahkan kata benda di setelah my atau possessive adjective yang lain. Kalau possessive pronoun dia tidak ditambahkan kata benda lagi. Contohnya, buku itu adalah punyaku. That book is mine. Jadi possessive pronoun yang dipakai adalah mine, punyaku. Tapi tidak diikuti kata benda lagi. Paham? That book is mine. Buku itu adalah milikku. Mine. Dan yang terakhir bentuknya adalah refleksif. Refleksif ini bisa menyatakan diri sendiri. Contohnya, kalau aku menjadi diriku. Kalau aku akan berubah menjadi diriku. So I bentuknya akan berubah menjadi myself, diriku. Begitu juga dengan kamu, yourself, dirimu. Contohnya adalah aku mencintai diriku. I love myself. I love myself. Bentuknya adalah myself. Oke, contoh kedua adalah cintai dirimu. Love yourself. Cintai dirimu. Oke, itu adalah bentuk refleksif. So, pronoun ada 5 bentuknya sesuai posisi dan kebutuhannya. Ada subjek kalau dia sebagai pelaku, objek kalau dia sebagai korban atau dikenai pekerjaan, dan possessive adjective kalau dia menyatakan kepunyaan tapi diikuti noun, dan possessive pronoun menyatakan kepemilikan, dan refleksif menyatakan diri sendiri. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga dari part of speech adalah verb, kata kerja. Secara umum kata kerja pasti adalah kata yang memiliki pekerjaan. Nah, contohnya bisa makan, minum, tidur, duduk, dan lain sebagainya. Tapi kata kerja ini mempunyai 2 bentuk, regular verb dan irregular verb. Jadi kata kerja ini akan berubah bentuk sesuai kondisi dan waktunya. Nah, kalau regular verb dia berubah bentuknya itu berubahnya beraturan. Contoh seperti dia hanya menambahkan ed di akhir kalimat. Tinggal tambahkan ed di akhir kata. Contohnya kata kerjanya misalnya adalah cry. Verb 1-nya adalah cry. Nah, kalau bentuk verb 2-nya dan verb 3-nya dia tinggal menambahkan ed. Cry berubah menjadi I plus ed. Cried. Verb 2-nya juga adalah cried. So, cry, cried, cried. Nah, begitu juga dengan contohnya play, bermain. Nah, play itu adalah regular verb, yang mana verb 2 dan verb 3-nya tinggal menambahkan ed di akhir katanya. Jadi beraturan. Verb 1-nya adalah play, verb 2, verb 3-nya adalah played. So, play, played, played. Nah, artinya bermain. Nah, sedangkan untuk irregular verb dia tidak beraturan. Dia bakal berubah antara verb 1, verb 2, and verb 3-nya, tapi nggak beraturan. Contohnya adalah makan.
eat. Eat itu adalah bentuk verb 1. Kalau verb 2-nya adalah ate. Dan verb 3-nya eaten. Contoh kedua adalah go, pergi. Verb 2-nya akan berubah menjadi went, and verb 3-nya gone. So go, went, gone. Artinya pergi. Dia akan berubah. So itu untuk materi verb. Nah, sedangkan komponen keempat dalam part of speech adalah adjective, kata sifat. Kata sifat ini dia berfungsi menjelaskan sifat suatu benda. Jadi yang dijelaskan sifat suatu benda. Contohnya ada rich, kaya, young, muda, smart, pintar, and yellow, berwarna kuning. Nah, kalau kita pakai ke kalimat contohnya seperti ini. The rich man, pria yang kaya, the rich man, pria yang kaya, lives in an old house. The rich man lives in an old house. Pria yang kaya tinggal di sebuah rumah tua. So, adjektifnya adalah rich dan dia menjelaskan kata benda man. Sedangkan adjektif old dia menjelaskan kata benda house. Nah, jadi pria yang kaya, rumah tua, old house. Nah, kalau smart contohnya adalah smart people. Smart people. Smart kata sifat dan people kata benda. Dan yellow contohnya adalah yellow bicycle, sepeda kuning. Yellow adjektif, bicycle kata benda. Yellow bicycle, sepeda kuning. Oke, kalau kita buat ke kalimat contohnya, the rich man lives in an old house. He rides his yellow bicycle. He rides his yellow bicycle to go to his school, which is full of smart people. He rides his yellow bicycle to go to his school, which is full of smart people. Paham ya sampai sini? Oke, dan komponen kelima dari part of speech yang akan kita bahas hari ini adalah adverb, kata keterangan. Nah, secara umum yang paling sering kita gunakan 3, yaitu adverb of place, adverb of time, and adverb of manner. Nah, adverb of place itu keterangan tempat. Biasanya dia menunjukkan tempat. Contohnya adalah at mall, di mall, at mall. In the airport, in the airport. Di bandara, in the airport. On the way, di jalan, on the way. Oke, adverb of time contohnya, adverb of time ini menjelaskan keterangan waktu. Pasti ada keterangan waktunya. Kalau adverb of time contohnya adalah at 2 p.m. At 2 p.m. Pukul 2 siang. At 2 p.m. Dia menjelaskan waktu atau jam. Every day, setiap hari. Nah, every day, tomorrow, yesterday, seperti itu. Dan yang ketiga, adverb of manner. Adverb of manner ini adalah keterangan yang menjelaskan cara. Contohnya, slowly, slowly, dengan lambat atau dengan perlahan-lahan. Contohnya kalau di kalimat walk slowly, berjalan dengan lambat. Walk slowly, dia menjelaskan cara. Contoh yang kedua adalah carefully, carefully, dan ada loudly, loudly. Contoh kalimatnya, please speak loudly, please speak loudly. Tolong bicara dengan keras atau dengan kuat. Please
speak loudly. Oke guys, aku kira materi hari ini cukup singkat dan sederhana untuk kita pahami. Semoga teman-teman semua paham dengan materi power speech yang aku bawain hari ini. Dan untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat untuk orang banyak. Yang belum subscribe langsung subscribe dan komen di bawah ini untuk kalian mau kasih saran atau ide materi apa yang bakal dibawain selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke? See you, bye-bye di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy.